Baik, selamat siang semuanya. Selamat bergabung di pertemuan keempat mata kuliah pilihan real estate dan properti. Untuk pertemuan keempat ini, saya menggunakan media video ya supaya Anda nanti bisa lebih mencermati lagi, bisa mengulangi lagi ya, mempelajari lebih mendalam tentang materi dan penjelasan yang saya sampaikan. Baik, akan saya mulai share filenya. Ya, jadi materi pada hari ini tentang real estate dan tata guna lahan. Tata guna lahan dipahami sebagai peruntukan lahan. Tanah sangat erat kaitannya dengan perizinan dan peruntukannya, ya. Kalau kita mengingat bahwa real estate dan properti sangat erat terkait dengan adanya lahan di mana real estate atau properti itu akan didirikan atau berada. Sebuah lahan jika akan dikembangkan harus sesuai dengan kondisi dan perizinan yang ada. Nah, berarti di sini terkait dengan adanya hukum, adanya aturan ya untuk pengembangan lahan. Sebelum beli tanah atau lahan, harus mengetahui terlebih dahulu tata guna lahan yang ada pada tanah tersebut. Penting untuk menghindari berbagai bentuk sanksi di kemudian hari. Jadi langkah pertama yang paling penting di dalam sebelum seorang developer ya akan membeli tanah, lahan ya untuk dikembangkan sebagai real estate atau untuk propertinya, ini harus melihat dulu tata guna lahannya. Nah, tata guna lahan tentu sesuai dengan perda masing-masing lokasi ya, apakah itu diperuntukkan untuk tanah dapat dikembangkan atau sebaliknya merupakan area lindung yang tidak boleh dibangun. Tata guna lahan, kebijakan peruntukan lahan atau penataan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Jadi induknya ya dari tata guna itu adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kemudian diturunkan PP Nomor 8 Tahun 2013 sebagai acuan peta rencana tata ruang. Jadi tata ruang itu memang berjenjang ya dari tata ruang nasional sampai dengan tata ruang daerah. Penataan ruang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, berdaya guna, dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, dengan transparansi, akuntabilitas, demokratis, dan perlindungan hukum sebagai dasar utamanya. Ya, itu tadi yang saya sampaikan bahwa tata ruang itu berjenjang karena supaya apa? Terpadu, menyeluruh ya. Jadi karena tidak bisa satu daerah secara administratif ya, misalnya kota tertentu atau kabupaten tertentu itu dia secara mandiri begitu ya, dia bisa sesukanya, dia harus melihat tata guna daerah sekitarnya. Oleh karena itu maka tata ruang itu berjenjang dari level nasional sampai dengan level daerah ya, ada provinsi, ada kota atau kabupaten. Nah, ini adalah contoh ya, contoh peta tata guna lahan. Jadi biasanya ini dasarnya dari rencana tata ruang, tata RT/RW, rencana tata ruang tata wilayah, kemudian didetailkan ya sampai rencana dasar tata ruang kota. Kita bisa melihat di sini ya salah satu contoh di tata penggunaan lahan mikro di Desa Kalongan ya. Nah, ini di situ ada contoh ya yang warna hijau itu untuk apa, yang warna kuning ya macam-macam. Nah, dari legenda tersebut dapat diidentifikasi daerah mana ya yang dapat dikembangkan. Tentu ini menjadi lampiran. Jadi biasanya ada dokumen penjelasnya, pasal-pasalnya seperti itu. Pengertian tata guna tanah atau lahan. Suatu wilayah, perkotaan atau pedesaan mempunyai peruntukan lahan yang berbeda untuk tujuan masing-masing fungsi yang berbeda. Tidak ada lahan kosong dalam suatu wilayah yang tidak memiliki fungsi. Nah, ini maksudnya fungsi itu
bukan berarti harus terbangun ya. Jadi maksudnya dalam suatu wilayah yang sudah biasanya sesuai dengan wilayah administratif begitu, ya, di dalam peruntukan lahannya tidak ada yang kosong, semua itu ada fungsinya. Apakah dia fungsinya sebagai area resapan, area lindung, area pertanian, atau untuk permukiman, perkantoran ya, seperti itu. Fungsi-fungsi tersebut terdapat dalam dokumen tata ruang wilayah dan seterusnya. Tadi ya, tata ruang wilayah diturunkan lebih detail sampai dengan rencana dasar tata ruang kota RDTRK itu. Mengenali penyimpangan tata guna lahan. Nah, kita juga menjumpai ya tata guna lahan yang sudah ditetapkan dengan sudah memiliki kekuatan hukum. Ini ternyata di dalam pelaksanaannya ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini ya penyimpangan pertama. Dalam membeli rumah di suatu perumahan atau real estate perlu untuk memperhatikan perkembangannya. Ini sering ya, kadang istilahnya ada pengembang juga yang nakal begitu. Dalam artian dia dalam pengembangannya menyalahi ya peraturan tata guna lahan. Contoh misalnya peruntukan area hijau berubah menjadi area terbangun. Perlu untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan di real estate benar-benar tidak melakukan penyimpangan terhadap aturan tata guna lahan. Ini pernah terjadi ya, jadi suatu area real estate sudah dibeli ya, sudah dimiliki oleh konsumennya, tapi ternyata lahan itu peruntukannya tidak untuk terbangun, malah justru sebaliknya untuk area lindung. Ya, karena sudah berjalan lama, developernya juga sudah serah terima, juga sudah tidak dapat dihubungi lagi begitu ya. Ya, maka menjadi harus terkena sanksi hukum ya, itu sangat merugikan. Penting diperhatikan agar menghindari terjadinya penggusuran di kemudian hari ya. Memang resikonya itu adalah yang utama adalah digusur, berarti disuruh pindah begitu ya. Kenyataannya masih ada pengembang yang tetap membangun di jalur hijau atau lahan-lahan yang tidak diperuntukkan untuk bangunan. Perlu mencari informasi data untuk zona peruntukan lahan sebelum membeli properti. Nah, ini untuk kalian semua ya, jadi kalian sudah dapat informasi, nanti pemahaman dengan latihan ya, bahwa sebelum mengembangkan suatu lahan, sebelum membeli suatu properti ya, perlu mencari informasi data. Pertama peruntukannya, ya, oke peruntukannya bisa dikembangkan. Kemudian statusnya, ya, apakah itu tanah dalam sengketa, ataukah tanah itu masih letter C dan sebagainya, begitu. Oke, baik saya lanjutkan. Tujuan tata guna lahan. Jadi maksud adanya tata guna lahan, the benefit of land use planning are myriad, environmental protection, jadi untuk perlindungan lingkungan hidup, avoidance of urban sprawl, jadi menghindari urban sprawl, jadi perkembangan perkotaan yang menyebar. Mengapa urban sprawl itu perlu dihindari? Karena urban sprawl itu memberikan akibat kepada ya tidak perkembangan kota yang menjadi tidak terarah. Departure from impacts of transportation. Ya, jadi ini untuk juga penataan transportasi, promotion of compatible uses. Ya, jadi ini untuk promosi untuk menjual. Ya, ini penting melihat adanya tata guna lahan. Public health and safety consideration. Ya, untuk kesehatan, untuk keamanan, tentu untuk pemiliknya, penghuninya. Lahan yang ada memiliki fungsi yang jelas. Siapapun dapat diperkenankan siapapun tidak diperkenankan secara sembarangan menggunakan untuk kepentingan lain tanpa adanya perizinan. Jenis-jenis tata guna lahan. Jadi ada bisa tahu di sini bahwa tata guna lahan itu ada di dalam peraturan daerah. Jadi sesuai dengan peraturan masing-masing. Karena mempertimbangkan kondisi geografis, ya, kemudian juga potensi-potensi yang lainnya. Di situ ada lahan komersial, ya, dikembangkan untuk kebutuhan komersial, ada juga untuk lahan industri. Memang tata guna lahan itu prioritas pertama adalah lahan komersial yang menghasilkan, ya. Kemudian lahan industri. Nah, ini jika suatu
peraturan rencanakan untuk industri, maka perlu ya untuk memperhatikan jarak dari daerah atau lahan yang diperuntukkan untuk permukiman ya. Kemudian ada lahan publik di situ. Kemudian Anda perlu melihat ya, lahan publik tidak boleh digunakan untuk keperluan komersial. Di sini adalah jenis-jenis peruntukan lahan. Ya, tadi ditetapkan karena nanti berkekuatan hukum rencana tata ruang wilayah yang paling umum atas ya, atau wilayah itu dari nasional sampai daerah. Kemudian ini contoh ya yang di DKI Jakarta, RT RW. Kemudian di dalam tata ruang wilayah itu ada kode-kode ya untuk peruntukan lahan. Ini contoh dari peta peruntukan lahan DKI Jakarta dengan kode-kode tadi singkatan-singkatan seperti itu. Ada ya mayoritas warna krem. Nah, ini bisa dilihat warna krem ini sebagai permukiman misalnya. Warna hijau apa? Jadi ini bisa mengidentifikasi kondisi suatu kota atau daerah. Ya, ini contoh ya. Jadi dengan kode-kode itu tadi peruntukannya yang di kolom sebelah kanan. Manfaat tata guna lahan. Jadi tata guna lahan itu memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi. Terjadinya pemerataan fungsi lahan yang baik akan melindungi sumber daya alam dari kerusakan pencemaran. Perencanaan lokasi lahan yang baik dapat mempengaruhi kemacetan. Ya tadi kalau yang poin di beberapa slide sebelumnya. Tata guna yang baik dapat mengurangi dampak negatif jika suatu bencana alam pada daerah tersebut. Karena melihat ya mana yang bisa dibangun, mana yang tidak dibangun. Manfaat tadi ya menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa tata guna lahan ini memang karena direncanakan secara nasional, maka manfaat dan tujuannya juga levelnya dari nasional dahulu ya, untuk ketahanan, untuk tidak selain untuk pelestarian lingkungan, kemudian juga untuk pemanfaatan ruang ya yang menghasilkan, tapi juga untuk ketahanan nasional ya, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Tentu tujuannya adalah ruang tersebut dapat digunakan dengan optimal dan tetap menjaga kelestarian dari alam tersebut. Tujuan penataan ruang tadi ya sudah disebutkan, tujuan peruntukan lahan. Nah, ini menciptakan hubungan yang harmonis, ya, serasi dan harmonis antar berbagai kegiatan di berbagai subwilayah. Tadi saya sudah menjelaskan ya, maka wilayah-wilayah mungkin yang berbeda secara administratif ya, misalnya kota A dengan kabupaten E ya, misalnya begitu. Nah, ini perlu hubungan yang serasi dan harmonis di dalam peruntukan lahan. Ini contoh daerah bencana ya, salah satu yang penting ya memetakan daerah rawan bencana suatu daerah. Jadi dengan misalnya ini warna merah gitu, oh ini daerah terlarang, sehingga memang di sekitar daerah merah ya itu tentu tidak boleh dikembangkan, tidak boleh untuk permukiman atau untuk fungsi yang lain ya. Biasanya memang menjadi daerah hijau di situ, hutan gitu ya untuk penyerapan air ya untuk fungsi ekologis. Ini peta kesesuaian lahan ya. Jadi ini yang warna hijau kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan penyangga. Jadi yang bisa dikembangkan yang budidaya ya. Kalau kawasan lindung tadi ada ini daerah yang sama begitu ya. Nah, tentu yang dia tidak boleh dibangun dia menjadi kawasan lindung. Nah, yang bisa dikembangkan itu adalah kawasan budidaya, sedangkan kawasan penyangga memang dia ada fungsi tetapi tidak intens ya, mungkin sebagai area pertanian di mana kepadatan bangunannya lebih rendah daripada kawasan budidaya. Ini adalah sanksi-sanksi ya, karena setiap rencana tata ruang wilayah dari nasional sampai dengan daerah ini kemudian dilegalkan menjadi produk hukum ya, apakah menjadi undang-undang atau peraturan pemerintah sampai dengan peraturan daerah, sehingga di sini disebutkan ada sanksi-sanksi
bagi yang melakukan pelanggaran terhadap tata guna lahan yang sudah ditetapkan. Nah, ini ada levelnya ya, dari peringatan tertulis sampai mungkin juga sampai pidana gitu. Iya, ada denda ya, dibongkar, digusur dan seterusnya ya. Anda bisa nanti mencermati dari produk peraturannya. Begitu ya materi untuk hari ini. Silahkan masuk ke assignment. Nanti assignment akan saya jelaskan di pertemuan secara tatap virtual. Terima kasih. Selamat sore.